Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wal ashab. Wa nas'alus salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita membahas dua tawabi' yaitu na'at dan ataf. Sekarang kita akan membahas tawabi' yang ketiga atau tabi' yang ketiga yaitu taukid. Di mana Ibnu Abbah menyajikan pembahasan mengenai taukid ini dalam 5 bait saja. Kita akan baca terlebih dahulu bait-bait tersebut. Babut taukid wa yatba'ul mu'akkada taukidu fi raf'in wa nasbin summa khafdin fa'rifi كذاك في التعريف فقف الآثار وهذه ألفاظه كما ترى النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع كجاء زيد نفسه يصول وإن قوم كلهم عدول ومن رذا بالقوم أجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا. Baik, kita bahas bait pertama dari bab taukid ini yang berbunyi wa yatba'ul mu'akkadat taukidu fi raf'in wa nasbin tsumma khafdin fa'rifi. Yang mana maknanya adalah taukid itu mengikuti muakkad dalam rafa, nasab dan khafadnya. Ya, kemudian pahamilah kaidah ini. Eh, di mana setiap tabi atau yang pengikut, tabi secara bahasa artinya pengikut, yakni mengikuti i'rab matbu'nya, maka semua tabi itu pasti memiliki matbu', ya, memiliki matbu' yaitu yang diikuti. Maka matbu' dari na'at disebut dengan man'ut. Sedangkan matbu' dari ataf disebut ma'tuf. Ya, dan matbu' dari taukid itu disebut dengan muakkad. Maka dari itu penulis menyebutkan di sini wayat wa'ul muakkadat taukidu, ya, yang mana tabi ya yang mengikuti muakkad itu disebut apa? Taukid. Kemudian dalam hal apa taukid ini mengikuti muakkad? Ya, yaitu jawabannya adalah dalam hal i'rabnya. Dan i'rab isim, kita masih pembahasan isim, yaitu hanya ada 3, yaitu rofa, nasab, dan khafad. Kemudian bait selanjutnya, bait yang kedua, kadzaka fit ta'rifi faqful athara wa hadhihi alfadhuhu kama tara. Ya, demikian juga dalam hal ta'rifnya. Yakni taukid mengikuti ta'rif daripada apa? Muakkadnya. Faqful athara, maka ikutilah kaidah ini. Wa hadhihi alfadhu kama tara, dan ini lafaz-lafaz seperti yang akan kamu lihat pada bait selanjutnya. Yakni tidak hanya dalam hal i'rab, taukid ini mengikuti muakkad melainkan juga dalam hal ta'rif. Ya, dan yang dibahas di sini oleh Ibnu Abbah adalah taukid ma'nawi. Taukid apa? Ma'nawi. Apa itu taukid ma'nawi? Itu taukid yang menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang nanti akan disampaikan pada bait selanjutnya. Lawan dari taukid ma'nawi yang mana tidak dibahas di sini adalah taukid lafzi, yaitu taukid yang mengulang lafaz muakkadnya. Dan jenis ini memang jarang dibahas di kitab-kitab nahwu karena memang lafadznya ini terbatas, lafadznya ini tidak terbatas, banyak sekali. Setiap lafadz muakkad itu bisa diberi taukid lafzi. Dan penggunaannya juga mudah. Ya, misalnya jaa zaidun zaidun. Jaa al-ustadu. Ya. Maka lafadz yang kedua yang diulang tersebut itulah yang disebut dengan taukid. Jadi dia tinggal mengulang lafadz apa muakkadnya. Maka tidak perlu Ibnu Abbah di sini membahas taukid lafzi. Yang perlu disampaikan dan perlu diajarkan kepada setiap pelajar bahasa Arab adalah taukid ma'nawi karena dia lafadznya lafadz tertentu dan harus kita hafalkan. Kata Ibnu Abbah bahwa taukid ma'nawi itu kadzaka fit ta'rif, artinya dia harus harus ma'rifah. Secara tidak langsung beliau mengisyaratkan bahwa taukid ma'nawi itu harus apa? Ma'rifah. Sehingga tidak pernah ada taukid ma'nawi yang nakirah. Ya.
Mengapa? Karena ia harus mengandung domir, dia harus mudhof kepada domir, nampak atau tidak nampak, yang mana domirnya ini merujuk kepada muakkadnya. Nah, nanti akan kita lihat contohnya. Sedangkan untuk taukid lafzi yang tidak dibahas di sini, itu boleh dia nakirah. Boleh dia nakirah asalkan muakkadnya itu nakirah. Misalnya ja'a rajulun rajulun. Ya, bisa ma'rifah ja'a zaidun zaidun. Kalau khusus sedangkan khusus untuk taukid ma'nawi maka dia pasti ma'rifah. Itulah maksud dari kadzaka fit ta'rif. Ya, kadzaka fit ta'rif. Kemudian di bait yang ketiga, an-nafsu wal ainu wa kullun ajma'u wa ma li ajma'a ladaihim yatba'u. Yang mana artinya inilah lafaz-lafaz dari taukid ma'nawi. Yang pertama nafsun, kemudian yang kedua ainun, kemudian yang ketiga kullun, dan yang keempat adalah ajma'u. Dan yang mengikuti ajma'u. Artinya ajma'u ini boleh diberi taukid lagi. Dia taukid tapi bisa diikuti dengan taukid. Ya, nanti kita akan lihat ya apa saja taukid-taukid yang mengikuti ajma'u. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ada 4 lafaz taukid ma'nawi. Yang mana kesemuanya ini harus mudhof kepada domir yang sesuai dengan muakkadnya. Dan khusus untuk ajma'u ini boleh diikuti oleh taukid lainnya. Ada 3 lafaz yaitu akta'u, ya, akta'u, absa'u dan abta'u. Sekali lagi akta'u, kemudian absa'u dan abta'u, ya. Di mana ketiga lafaz ini artinya sama seperti ajma'u yaitu semuanya. Artinya apa? Semuanya. Dan untuk taukid yang berwazan af'alu ini yaitu ajma'u, akta'u, absa'u dan abta'u ini tidak perlu diperlukan ditambahkan domir. Ya, tidak perlu ditambahkan domir karena apa? Karena lafaz-lafaz ini sudah ma'rifah. Dan bisa diubah bentuknya sesuai dengan muakkadnya. Yakni bisa dia dibuat jamak, bisa dibuat muannats ya sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda dengan lafaz yang lainnya. Maka perubahan tersebut sudah cukup untuk mengetahui kemanakah lafaz-lafaz ini kembali atau muakkadnya yang mana bisa diketahui. Ya, baik, kita lihat contoh dari taukid ini mulai dari bait keempat. Penulis di sini memberikan contoh kaja Zaidun nafsuhu yasulu wa inna qaumi kullahum udulu. Nah, di sini ada 2 contoh. Contoh pertama artinya adalah ja'a Zaidun nafsuhu yasulu. Zaid sendiri datang sambil apa? Yasulu itu melompat. Nah, melompat di sini yasulu dia sebagai hal. Ya, bukan itu yang menjadi fokus kita. Yang menjadi fokus kita adalah lafaz nafsuhu karena dia adalah taukid. Kita perhatikan nafsuhu di sini dia mudhof kepada domir. Ya, yang mana domirnya ini domir ha, ya. Domir mufrad, kemudian mudzakkar dan dia kembali kepada lafaz zaidun. Yaitu apa? Muakkadnya. Kemudian kita perhatikan nafsu di sini. Ya, nafsu di sini marfu. Mengapa marfu? Karena muakkadnya marfu yaitu zaidun. Ya. Kemudian dia ma'rifah karena dia mudhof kepada domir. Dan contoh yang kedua, wa inna qaumi kullahum udulu. Sungguhnya kaumku semuanya adil. Kita lihat yang menjadi fokus kita adalah lafaz kullahum. Dia taukid dari qaumi. Dia mudhof kepada domir hum. Yang mana domir hum ini adalah jamak mudzakkar karena dia kembali kepada isim jamak yaitu al-qaum, yaitu qaumi. Maka disesuaikan domirnya sesuai dengan qaumi. Tidak boleh kita katakan wa inna qaumi kullahu misalnya. Karena tidak sesuai dengan muakkadnya. Kemudian kulla di sini mansub. Kenapa? Karena qaumi di sini juga mansub sebagai isim inna. Ya, inna inilah yang menasabkan qaumi, maka taukidnya juga harus mansub. Kemudian bait terakhir dari babut taukid ini masih seputar contoh wa marradza bil qaumi ajma'ina fahfad misalan hasanan mubina.
Nah, ini contoh yang ketiga, menggunakan ajma'in, ya, menggunakan apa? Ajma'in. Ya, alif yang terletak setelah ajma'ina ini dia hanya untuk pelengkap saja, untuk menyesuaikan dengan akhiran mubina, ya, jadi dipanjangkan. Asalnya tidak panjang. Ajma'in, ya, ajma'in. Ya, kita perhatikan ajma'in tidak mudhof dia. Karena setiap taukid yang berwazan af'alu tidak perlu dia mudhof kepada domir karena bentuknya ini sudah jamak. Kita perhatikan ajma'in jamak, jamak mudzakkar salim. Maka sudah pasti muakkadnya juga jamak yaitu al-qaum. Dan kita perhatikan al-qaumi dia majrur karena ada huruf huruf jar sebelumnya itu huruf ba. Maka taukidnya juga harus majrur ajma'ina bukan ajma'una. Ya. Kita perhatikan ajma'in di sini ma'rifah meskipun dia tidak mudhof, ya, meskipun tidak ada alif lam, dia ma'rifah. Apa buktinya? Dia berfungsi sebagai taukid dari muakkad yang ma'rifah yaitu al-qaum. Ya. Ajma'in di sini ma'rifah. Baik. Kemudian pada syator atau potongan bait terakhir, beliau mengucapkan fahfad misalan hasanan mubina. Nah, di sini beliau memberikan anjuran atau menekankan bahwa hafalkanlah sebuah contoh saja yang baik dan jelas agar apa? Agar bisa diterapkan kepada contoh-contoh yang lainnya, ya. Terkadang kita eh, tidak perlu menghafal, ya, semua bentuk taukid, ya, asalkan kita bisa menghafal satu contoh yang jelas dan baik, insya Allah itu akan senantiasa teringat dan bisa kita terapkan pada yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.